Karakter Victor Fries atau yang dikenal sebagai Mr. Freeze adalah salah satu villain di film Batman. Victor dari kecil selalu terobsesi dengan cara menyimpan makhluk hidup dalam suhu ekstrim rendah untuk menjaga agar mereka tetap hidup. Ketertarikannya pada kriogenik terus berkembang hingga ia tumbuh dewasa dan mengejar karir dalam bidang tersebut. Victor akhirnya menjadi ilmuwan terkemuka dalam studi kriogenik, dikenal sebagai sosok jenius di antara para ilmuwan di bidang tersebut. Disinilah dia bertemu dengan Nora, wanita yang menjadi cinta sejatinya. Keduanya memiliki hubungan yang sangat dalam. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama karena Nora didiagnosis dengan penyakit langka dan mematikan yang tidak dapat disembuhkan dengan teknologi medis saat itu. Victor tidak bisa menerima kenyataan bahwa Nora akan meninggal dunia. Jadi dia bertekad untuk menyelamatkannya dengan ilmu kriogenik yang ia pelajari. Ia melakukan penelitian rahasia di laboratorium untuk mencari cara membekukan Nora dalam kondisi tidur beku dengan harapan menemukan obat di masa depan. Namun, situasi menjadi lebih rumit ketika perusahaannya menemukan eksperimen rahasianya. Mereka memutuskan untuk menghentikan proyeknya dan menghancurkan peralatan yang digunakan untuk menjaga tubuh Nora dalam kondisi beku. Ketika Victor mencoba melindungi peralatan dan tubuh istrinya dari pembongkaran, terjadi kecelakaan yang sangat fatal. Ledakan di laboratoriumnya menyebabkan tubuhnya mengalami mutasi akibat paparan zat kimia dan radiasi kriogenik. Tubuh Victor berubah sedemikian rupa sehingga ia tidak bisa lagi bertahan hidup dalam suhu normal dan ia memerlukan suhu di bawah 0 derajat untuk dapat bertahan hidup. Kecelakaan itu juga membuat tubuhnya menjadi kebiruan dan dingin menjadi beku. That my condition has left me cold. Do you please have mercy? Lalu apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh Victor Fries ini? Dan kenapa ia membekukan Nora dengan harapan dapat menunda kematiannya? Mr. Freeze atau Victor Fries adalah seorang ilmuwan yang berusaha menyelamatkan istrinya yang sakit parah dengan cara membekukan tubuhnya hingga suatu hari ia dapat menemukan obat bagi penyakitnya. Proses ini disebut dengan cryonics. Cryonics adalah teknologi yang mencoba mengawetkan tubuh manusia pada suhu sangat rendah sehingga kematian legal mereka, dengan harapan bahwa sains di masa depan akan mampu membangkitkan kembali individu tersebut serta memperbaiki kerusakan yang menyebabkan kematiannya. Pada suhu yang sangat rendah, seluruh aktivitas biologis berhenti hampir sepenuhnya, yang memungkinkan jaringan dan sel-sel tubuh bertahan dalam waktu yang sangat lama tanpa mengalami degradasi. Teknologi ini juga berfokus pada metode khusus untuk mencegah kerusakan akibat pembentukan kristal es dalam sel dan jaringan tubuh, terutama dalam otak yang berisi memori dan kepribadian seseorang. Di dalam dunia nyata, cryonics tidak dapat diterapkan pada manusia yang masih hidup secara legal. Karena prosedur ini hanya bisa diterapkan sebagai pembekuan setelah kematian legal atau klinis telah terjadi. Untuk alasan etis dan hukum, teknik ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Cryonics hanya diterapkan setelah individu dinyatakan meninggal menurut hukum, yaitu ketika jantung dan pernafasan telah berhenti, tetapi sebelum kerusakan permanen pada otak terjadi. Pada tahap ini, fungsi biologis sudah tidak aktif. Namun, jaringan otak masih cukup utuh untuk memungkinkan proses cryonics dilakukan dengan harapan di masa depan mereka dapat dihidupkan kembali dengan teknologi canggih. Alasan lain mengapa cryonics tidak dapat diterapkan pada manusia yang masih hidup secara medis adalah karena prosedur ini melibatkan penghentian sirkulasi dan penggunaan krioprotektan atau bahan kimia khusus yang diperuntukkan untuk mencegah pembekuan es pada suhu yang sangat rendah. Bahan kimia ini dapat beracun dan akan menghentikan fungsi vital tubuh. Begitu kematian legal diumumkan,
tubuh segera didinginkan untuk memperlambat proses degradasi seluler. Pada tahap ini, tubuh diberi bantuan pernafasan buatan dan kompresi dada untuk menjaga sirkulasi darah sehingga oksigen tetap tersedia bagi jaringan otak. Tujuannya adalah untuk memperlambat kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada otak, di mana memori dan koneksi kesadaran kemungkinan disimpan. Setelah stabilisasi, darah dalam tubuh digantikan dengan krioprotektan, yaitu cairan khusus yang berfungsi sebagai antifreeze biologis. Krioprotektan dirancang untuk mencegah pembentukan kristal es yang dapat menghancurkan membran sel dan mengganggu struktur halus jaringan otak. Penggantian darah dengan krioprotektan dilakukan secara bertahap untuk memastikan bahwa jaringan otak mendapatkan perlindungan yang maksimal tanpa kerusakan dari proses pendinginan itu sendiri. Vitrifikasi adalah tahap kritis dalam cryonics. Cairan di dalam sel tubuh diubah menjadi keadaan seperti kaca tanpa membentuk kaca. Pada proses ini, tubuh didinginkan ke suhu minus 196 derajat Celcius menggunakan nitrogen cair. Dengan vitrifikasi, risiko pembentukan kristal es yang bisa merusak jaringan saraf berkurang secara signifikan. Penelitian pada jaringan otak menunjukkan bahwa teknik vitrifikasi dapat mempertahankan sebagian besar struktur otak hingga ke tingkat mikroskopis yang menjadi dasar bagi kemungkinan pembekuan kesadaran. Tubuh yang telah menjalani proses vitrifikasi disimpan dalam wadah khusus yang dirancang untuk menjaga suhu stabil di sekitar minus 196 derajat Celcius. Pada suhu ini, semua aktivitas biologis praktis berhenti, memungkinkan jaringan dan sel bertahan dalam waktu yang sangat lama. Penyimpanan ini adalah tahap yang paling lama dalam cryonics dan diharapkan tubuh akan berada dalam kondisi ini hingga teknologi medis di masa depan mampu membangkitkan kembali individu tersebut. Namun, teknik ini memiliki banyak sekali tantangan. Meskipun krioprotektan dapat mengurangi pembentukan kristal es, penelitian menunjukkan bahwa kerusakan mikroskopis pada jaringan otak tetap terjadi. Setiap kali jaringan otak mengalami pendinginan atau diberi krioprotektan, ada resiko bahwa struktur halus dalam neuron seperti sinaps dan dendrit akan rusak. Kerusakan pada tingkat mikroskopis ini dapat merusak jaringan saraf yang bertanggung jawab atas penyimpanan memori dan identitas, sehingga mengurangi kemungkinan pemulihan penuh dari kesadaran yang sebenarnya. Konektom adalah pola kompleks dari koneksi antar neuron yang memainkan peran penting dalam menyimpan informasi kesadaran, memori, dan kepribadian seseorang. Namun, struktur konektom sangat rentan terhadap perubahan yang bahkan sangat kecil. Kerusakan atau degradasi pada konektom selama cryonics dapat mengakibatkan hilangnya informasi penting yang menyimpan identitas pribadi dan kesadaran individu. Saat ini, ilmu pengetahuan belum memiliki teknologi untuk membangkitkan manusia yang telah dibekukan, terutama untuk menghidupkan kembali otak yang kompleks dengan memori dan kesadaran yang utuh. Beberapa ilmuwan optimis bahwa nanoteknologi di masa depan akan memungkinkan perbaikan jaringan saraf secara molekular. Namun, ini masih menjadi tantangan besar karena membutuhkan presisi tinggi untuk mengembalikan fungsi otak tanpa kehilangan informasi yang berkaitan dengan kesadaran. Ketika tubuh dibekukan, beberapa struktur protein dan molekul dalam otak mengalami kerusakan yang membutuhkan perbaikan mendalam pada tingkat molekuler. Nanoteknologi dianggap sebagai metode potensial untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Namun belum ada bukti yang menunjukkan bahwa nanoteknologi saat ini dapat mengembalikan struktur otak yang rusak dengan akurat hingga tingkat yang diperlukan untuk menjadi memori dan kesadaran. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, mari kita bedah lebih lanjut mulai dari apa itu yang dimaksud dengan kesadaran. Kesadaran bukanlah sesuatu yang mudah dijelaskan. Dalam sains, kesadaran dianggap sebagai fenomena kompleks yang melibatkan persepsi, pemikiran, ingatan, dan perasaan. Secara umum, kesadaran adalah kemampuan seseorang untuk menyadari eksistensi diri dan berinteraksi dengan lingkungannya. Namun, kompleksitas yang ada di balik kesadaran jauh lebih mendalam, dan sejauh ini para ilmuwan belum menemukan satu definisi pasti
yang bisa merangkum seluruh aspek dari kesadaran. Ini berkaitan dengan apa yang kita sebut sebagai pengalaman subjektif atau qualia. Saat kamu mendengarkan lagu yang kamu sukai, mungkin ada perasaan bahagia, nostalgia, atau bahkan haru yang muncul. Bagi orang lain, lagu yang sama mungkin tidak menimbulkan sensasi apapun atau justru menimbulkan perasaan yang berbeda. Bahkan jika kita sama-sama mendengar nada dan ritme yang sama, cara kamu merasakan lagu akan sangat subjektif dan dapat berbeda dari orang lain. Sensasi inilah yang dinamakan sebagai qualia. Contoh lainnya adalah saat kita menghirup aroma bunga mawar. Aroma bunga mawar mungkin menimbulkan pengalaman yang berbeda bagi setiap orang. Bagi satu orang, aromanya mungkin memberikan perasaan nostalgia atau menenangkan. Sementara bagi yang lain, mungkin akan kesan netral atau bahkan sedikit tidak nyaman. Meski kita dapat mengukur komponen kimia dalam aroma tersebut, pengalaman yang sebenarnya seperti kenangan atau emosi yang ditimbulkan akan sangat berbeda bagi beberapa individu. Qualia adalah istilah dalam filsafat yang merujuk pada pengalaman subjektif atau persepsi individual yang tidak dapat diukur atau sepenuhnya dijelaskan melalui sudut pandang objektif. Ini mencakup rasa dari suatu pengalaman yang hanya dapat dirasakan oleh individu yang mengalaminya. Misalnya, saat kita melihat warna merah, mendengar musik, atau merasakan emosi, ada sensasi pribadi yang spesifik dari pengalaman-pengalaman ini yang tidak bisa sepenuhnya dibagikan atau diakses oleh orang lain. Qualia seringkali disebut sebagai bagian dari heart problem dalam studi kesadaran, karena tidak ada alat ilmiah yang dapat menangkap atau mengukur perasaan subjektif tersebut. Meski kita dapat mengukur gelombang otak atau aktivitas saraf saat seseorang melihat warna tertentu atau mendengar suara tertentu, gelombang itu tetap saja tidak dapat menjelaskan apa rasanya pengalaman tersebut bagi orang tersebut. Qualia adalah komponen mendasar dari kesadaran yang memberikan rasa subjektif atau pengalaman bagaimana rasanya bagi seseorang dalam keadaan sadar. Qualia sering dianggap sebagai inti dari pengalaman kesadaran karena mereka adalah komponen yang memberi warna atau rasa pada semua pengalaman yang kita miliki saat sadar. Dengan kata lain, qualia adalah esensi dari pengalaman yang kita alami dalam keadaan sadar. Tanpa qualia, pengalaman sadar mungkin hanya akan menjadi proses mekanis atau informasi mentah tanpa makna subjektif. Hal ini membuat qualia menjadi pusat dari banyak diskusi tentang kesadaran, terutama dalam konteks filsafat dan ilmu syaraf. Qualia juga berperan dalam membedakan pengalaman sadar dari proses kognitif non-sadar. Kita dapat melakukan banyak hal tanpa benar-benar menyadarinya, seperti mengendarai mobil di jalan yang sudah familiar atau membaca kata-kata tanpa mengingat setiap kata yang kita baca. Meskipun demikian, dalam keadaan sadar, pengalaman-pengalaman ini membawa elemen subjektif antar setiap individu. Misalnya, jika tiba-tiba kita menyadari betapa keras suara musik di mobil, kita tidak hanya menyadari kebisingan tersebut, tetapi juga memiliki pengalaman subjektif tentang bagaimana rasanya. Tanpa qualia, pengalaman hidup akan terasa datar, karena kesadaran kita tidak akan diwarnai oleh pengalaman subjektif yang khas dari setiap persepsi atau sensasi. Dalam konteks cryonics, pernyataan apakah kesadaran dapat dibekukan terkait dengan apakah semua informasi yang diperlukan untuk membangkitkan kesadaran dapat disimpan dan diakses kembali. Sebuah teori yang umum dalam neuroscience menyatakan bahwa kesadaran adalah hasil dari interaksi kompleks antara neuron di dalam otak. Jika konektivitas saraf yang menyimpan ingatan, kepribadian, dan identitas bisa dipertahankan selama cryonics, maka secara teori kesadaran bisa dipulihkan. Namun, mempertahankan konektivitas saraf utuh selama proses pembekuan adalah tantangan besar yang belum dapat diatasi dengan teknologi saat ini. Beberapa ilmuwan percaya bahwa kesadaran dapat direpresentasikan sebagai informasi yang disimpan dalam pola koneksi antar saraf. Jika pola ini dapat dipertahankan selama pembekuan, informasi yang menyimpan kesadaran bisa tetap ada. Namun, perlu diingat bahwa sedikit saja kerusakan pada pola tersebut bisa mengakibatkan hilangnya bagian penting dari identitas individu.
Dari perspektif filosofi, mempertahankan kesadaran dalam cryonics menimbulkan pertanyaan apakah individu yang dibangkitkan adalah orang yang sama atau hanya replika dari memori dan kepribadian mereka. Banyak ahli berpendapat bahwa jika kontinuitas kesadaran terputus, individu yang bangkit hanyalah tiruan dari orang tersebut. Sains mempunyai alternatif lain. Meskipun masih dalam konsep hipotesis, ide tentang mind uploading mungkin suatu saat dapat dilakukan. Dalam konsep ini, pikiran atau kesadaran seseorang dapat diunggah ke media yang tidak bergantung pada tubuh biologis asli, yang pada akhirnya memungkinkan pikiran tersebut untuk terus eksis bahkan jika tubuh fisik tidak ada. Proses ini bertujuan untuk menciptakan representasi virtual yang memiliki identitas, ingatan, dan perilaku yang sama dengan pemilik otak asli. Mind uploading didasarkan pada ide bahwa kesadaran manusia dapat direplikasi dan dipindahkan ke medium non-biologis. Pendekatan ini tergantung pada asumsi bahwa kesadaran dan identitas seseorang bukanlah sifat fisik dari otak itu sendiri, melainkan hasil dari pola interaksi di antara neuron, sinapsis, dan aktivitas lainnya dalam otak. Mind uploading bertujuan untuk mengabadikan struktur pikiran dengan mentransfer semua pola tersebut ke dalam bentuk digital, sehingga dapat berfungsi di dalam komputer atau lingkungan digital lainnya. Jika ide ini dapat diterapkan dalam prakteknya, mind uploading akan melibatkan beberapa tahap teknik yang sangat kompleks. Pada awalnya, otak akan dipindai dengan detail yang sangat tinggi. Tahap ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang sangat detail tentang struktur dan aktivitas otak. Pemindaian ini tidak hanya membutuhkan resolusi tinggi pada tingkat neuron, tetapi juga harus dapat menangkap informasi tentang setiap sinapsis, neurotransmitter, dan interaksi antar neuron. Setelah pemindaian dilakukan, informasi yang diperoleh akan diproses dan dipecah menjadi kode-kode digital yang menggambarkan pola koneksi neuron. Tahap ini mencangkup pemetaan semua sirkuit neuron, aliran neurotransmitter, dan sinapsis agar fungsi otak dapat ditiru dalam sistem digital. Data dari otak dipindai dan diolah menjadi simulasi dalam komputer. Simulasi ini membutuhkan kemampuan komputasi yang sangat besar dan teknologi kecerdasan buatan untuk mensimulasikan interaksi antar neuron serta respons-respons dalam waktu nyata. Tahap terakhir adalah integrasi kesadaran. Tahap ini adalah salah satu yang paling kompleks. Kesadaran atau self-awareness perlu dipertahankan agar pengalaman simulasi menyerupai kesadaran individu asli. Kesadaran pribadi sangat terkait dengan memori autobiografis dan pengetahuan tentang identitas pribadi. Oleh karena itu, tahap ini akan mencangkup kalibrasi jaringan neural untuk meniru memori personal seseorang. Memori otak yang dipindahkan akan diselaraskan dengan sistem digital agar ingatan dan pengalaman hidup yang diunggah benar-benar terasa autentik dan terintegrasi. Secara keseluruhan, teknologi cryonics berupaya menyimpan tubuh manusia dan otak pada kondisi beku dengan harapan masa depan mampu memulihkannya. Membekukan kesadaran dengan teknik cryonics adalah konsep yang berfokus pada gagasan untuk menyimpan struktur otak seseorang dalam kondisi sedemikian rupa sehingga kepribadian, memori, dan kesadaran yang dihipotesiskan sebagai komponen dari identitas pribadi dapat dipertahankan hingga masa depan ketika teknologi memungkinkan kebangkitan kembali. Pendekatan ini sangat bergantung pada teori bahwa kesadaran dan identitas manusia sebagai kumpulan kompleks dari koneksi saraf dan proses elektrokimia dalam otak dapat dihentikan dan dilanjutkan kembali jika strukturnya tetap utuh. Dalam konteks cryonics, tubuh atau hanya otak pasien yang baru saja dinyatakan meninggal secara legal akan diawetkan pada suhu sangat rendah untuk mencegah pembusukan sel, dengan harapan ilmuwan di masa depan akan mampu mengembalikan fungsi biologis tanpa mengorbankan informasi yang penting untuk mempertahankan kesadaran. Cryonics sebagai metode membekukan kesadaran masih berada pada tahap teoritis dan spekulatif.
Meskipun teknologi ini mencerminkan harapan untuk mempertahankan kesadaran dan identitas melewati batas-batas biologis, tantangan besar dalam ilmu material, neuroscience, dan etika masih menghadang. Upaya-upaya membekukan kesadaran dengan cryonics mencerminkan ketertarikan manusia untuk melampaui kematian dan ketakutan akan kehilangan diri. Meskipun demikian, teknologi ini tetap menjadi area penelitian yang penuh dengan potensi, spekulasi, dan harapan besar yang sangat bergantung pada kemajuan ilmu pengetahuan yang belum bisa dipastikan waktunya. Kemajuan di bidang teknologi, terutama dalam bidang nanoteknologi dan bioregeneratif, memberikan secercah harapan bahwa suatu hari nanti manusia mungkin dapat memperbaiki kerusakan jaringan yang tidak bisa diselamatkan dengan teknologi saat ini.